Perkenalkan, nama saya Alvira Tiara dari S1 Akuntansi kelas 6B dari Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan analisis kerja keuangan pada Bank Rakyat Indonesia tahun 2020 dan 2021. Dalam analisis keuangan perbankan terdapat 5 rasio, yaitu rasio permodalan, likuiditas, rentabilitas, resiko usaha, dan efisiensi usaha. 1. Yaitu aspek permodalan. A. Primary ratio. Primary ratio merupakan kemampuan untuk mengukur permodalan bank dalam menyanggah aset akibat berbagai akibat kerugian yang tidak dapat dihindari. Dengan rumus equity dibagi dengan total aset dikali 100%. Pada perhitungan yang telah dilakukan, primary ratio pada tahun 2020 menghasilkan data sebesar 13,22%, sedangkan pada tahun 2021 sebesar 17,38%. Dari hasil ini dapat dikatakan bahwa primary ratio mengalami kenaikan. Kenaikan ini disebabkan oleh meningkatnya ekuitas dan total aset yang cukup signifikan. Kenaikan tersebut masih memenuhi standar dari Bank Indonesia minimum, yaitu 3-6%. Semakin tinggi persentasenya, maka semakin sehat juga tingkat rasio permodalannya. Selanjutnya B, yaitu capital ratio 1. Capital ratio 1 merupakan kemampuan untuk mengukur permodalan bank dalam menyanggah sejumlah pinjaman pada nasabahnya. Dengan rumus equity dibagi total loan kali 100%. Berdasarkan perhitungan capital ratio 1 pada tahun 2020 sebesar 23,96% dan pada tahun 2021 sebesar 32,07%. Semakin tinggi persentasenya, maka bisa dikatakan baik tingkat rasio permodalannya. Yang kedua ada aspek likuiditas. A. Quick ratio. Quick ratio merupakan kemampuan bank untuk membayar kembali kewajiban kepada para deposan dengan sejumlah kas aset yang dimilikinya. Dengan rumus kas aset dibagi total deposit dikali 100%. Berdasarkan perhitungan quick ratio yang telah dilakukan oleh BRI, terjadi kenaikan dari 118,26% pada tahun 2020, sedangkan pada tahun 2021 sebesar 121,04%. Maka dapat dilihat adanya perkembangan kemampuan bank terhadap pembayaran kewajiban jangka pendeknya dengan kas aset yang dimiliki terhadap nasabah. Selanjutnya B, loan to asset ratio atau bisa disebut dengan LAR, merupakan kemampuan bank untuk memenuhi permintaan kredit yang menggunakan total aset yang dimiliki oleh bank. Dengan rumus jumlah kredit yang diberikan dibagi dengan jumlah aset dikali 100%. Berdasarkan perhitungan loan to asset ratio atau LAR pada tahun 2020 sebesar 55,18% dan pada tahun 2021 sebesar 54,20%, sehingga mengalami penurunan. Semakin tinggi tingkat rasio menunjukkan semakin rendahnya tingkat likuiditas bank. Bisa dibilang menunjukkan bank yang sehat karena jumlah kredit yang diberikan dan jumlah aset juga bertambah. Selanjutnya aspek yang ketiga yaitu aspek rentabilitas. A. ROA, Return on Asset, merupakan kemampuan manajemen dalam memperoleh keuntungan secara keseluruhan. Dengan rumus laba sebelum pajak dibagi dengan total aset dikali 100%. Berdasarkan perhitungan ROA pada BRI pada tahun 2020 sebesar 1,76% dan pada tahun 2021 sebesar 2,29%, sehingga mengalami kenaikan. Hal ini menunjukkan bahwa suatu bank memperoleh keuntungan yang tinggi dan semakin baik juga dalam penggunaan aset banknya. Yang kedua, ROE, Return on Equity atau
ROE merupakan kemampuan bank dalam memperoleh keuntungan bersih melalui penggunaan modal sendiri. Dengan rumus, laba bersih setelah pajak dibagi dengan total modal dikali 100%. Berdasarkan perhitungan ROE pada BRI pada tahun 2020 sebesar 10,88% dan pada tahun 2021 sebesar 10,39%, sehingga mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan penurunan laba pada Bank BRI. Selanjutnya, aspek yang keempat yaitu aspek resiko usaha. A. Aset risk merupakan kemampuan dalam menyanggah resiko kegagalan pengembalian simpanan yang segera dibayarkan kepada debitur melalui jaminan modalnya sendiri. Dengan rumus equity dibagi dalam kurung total aset min cash min securities tutup kurung dikali 100%. Berdasarkan perhitungan aset risk pada tahun 2020 sebesar 17,35% dan pada tahun 2021 sebesar 22,8%. Bisa dikatakan adanya terjadi kenaikan. Maka dapat dilihat bahwa kemampuan BRI dalam mengembalikan simpanannya menurun. Selanjutnya, B. Liquidity risk merupakan kemampuan bank dalam menyanggah resiko kemungkinan kegagalan memenuhi kewajiban kepada para deposannya. Dengan rumus, liquid asset min short term borrowing dibagi dengan total aset dikali 100%. Berdasarkan perhitungan liquidity risk, dapat dilihat terjadi penurunan sebesar 1,89% pada tahun 2021 dan 2,51% pada tahun 2020. Maka dapat dilihat juga bahwa risiko kemungkinan kegagalannya menurun. Jadi kemampuan BRI dalam memenuhi kewajibannya juga menurun. Selanjutnya, aspek yang kelima atau yang terakhir yaitu aspek efisiensi usaha. A. Leverage multiplier merupakan manajemen bank dalam kemampuannya untuk mengelola aktiva yang dimiliki mengingat biaya yang dikeluarkan dalam mengelola aktivanya. Dengan rumus total aset dibagi dengan total kapital dikali 100%. Berdasarkan perhitungan leverage multiplier mengalami penurunan pada tahun 2020 sebesar 756,23 turun menjadi 575,11% pada tahun 2021, yang bisa dikatakan kemampuan manajemen bank dalam mengelola aktivanya kurang baik. Selanjutnya, B. Asset utilization merupakan kemampuan manajemen bank untuk memanfaatkan aktiva yang dimiliki guna menghasilkan laba operasi dan laba non-operasi. Dengan rumus operating income plus non-operating income dibagi dengan total aset dikali 100%. Berdasarkan perhitungan aset utilization menunjukkan bahwa persentase BRI mengalami kenaikan, yaitu dari tahun 2020 9,91% menjadi 10,68% pada tahun 2021, yang bisa dikatakan bahwa manajemen banknya kurang baik dalam memanfaatkan aktiva. Terima kasih, itu tadi presentase dari saya terkait dengan analisis keuangan perbankan. Terima kasih.